sedikit lah, saya bilang tolong masakkan saya sayur bening gitu, sayur kelor. Nah, saya dimasakkan sayur kelor, saya cuma makan sayur kelor itu. Saya belum bisa makan nasi karena setiap kali saya lihat nasi itu rasa perut saya seperti diaduk. Nah, akhirnya suami saya dicarikan itu bote itu ya, bote. Saya bisa makan bote, kemudian ya terus bisa terisi perut saya terus, padahal sudah sekian hari, sudah lama saya nggak bisa makan apapun juga. Setiap ada makanan itu saya rasa mual terus, setiap menit saya mual muntah, minum air muntah. Tapi puji Tuhan ya, ada jalan Tuhan ya. Saya serasa Tuhan masih berikan kesempatan saya untuk hidup, untuk bernapas ya. Saya rindu apapun melalui kesaksian saya ini ya, saya rindu menjadi berkat satu hal bagi anak-anak Tuhan, khususnya yang seperti awal saya katakan ya. Saya sangat rindu setiap anak Tuhan ini dibekali dengan kuasa yang demikian, sehingga jikalau ada masalah yang datang seperti saya, mereka tidak lari ke dukun, tapi murni oleh karena kuasa pertolongan dari Tuhan Yesus itu. Nah, saya dulu tuh pernah ya melihat teman saya ini rekreasi ke Gerajakan, ke pantai, ke Lampon, ke pantai ya. Pulang dari Lampon itu seperti orang kesurupan ya, seperti orang kesurupan. Dia tarik, dia anaknya ini, dia gadis, waktu itu sudah SMA, dan sayang sekali sampai saat ini saya menyayangkan hal itu terjadi. Dia siksa dirinya, padahal ya enggak tahu apa yang terjadi, dan kita sudah doa tapi enggak bisa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dia diikat ya, dia diikat karena melukai orang-orang sekitarnya ya. Dia cakari mamanya ya, setiap kali mamanya deket dia cakar tubuhnya sendiri, dia siksa. Nah, sampai hari itu saya punya pergumulan, saya menangis di hadapan Tuhan ya. Tapi ibu iman ini luar biasa. Walaupun demikian dia tidak mencari pertolongan ke orang-orang pintar atau ke dukun, sampai akhirnya anak ini meninggal. Nah, itu yang membuat hati saya ini terpukul, hati saya tersentuh. Sampai hari ini saya, kenapa kita sudah menjadi anak Tuhan, Tuhan gak bekali dengan kuasa itu ya. Sehingga kalau terjadi hal-hal seperti itu hanya karena mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus, harus sampai mengorbankan nyawa seorang gadis itu ya, itu. Dan itu benar-benar satu kesaksian yang betul-betul seperti itu gitu loh. Saya bercerita seperti itu, sehingga sampai saat ini itu saya bergumul, Tuhan, kalau ada masalah semacam ini kemana kami harus lari kalau Tuhan gak bekali kami dengan kuasa dimana bisa mengalahkan doa itu dengan kuasa kegelapan, penguasa udara. Itu yang jadi pergumulan kami sampai saat ini gitu. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan orang desa, itu banyak ya. Kalau saya mau saksikan, berulang kali kami mengalami hal seperti itu. Sampai anak kami ketakutan dulu waktu kami masih tinggal di Kali Sepanjang, pernah mengalami hal seperti itu. Benar. Nah, jadi saya sampai hari ini betul saya bergumul, Tuhan tolong bekali kami, sertai kami dengan untuk hal itu. Itu menjadi salah satu beban hidup saya sampai hari ini ya, karena saya melihat anak-anak Tuhan yang terganggu kuasa kegelapan itu kemana harus dibawa ya. Ya, bagi mereka yang gak tahan iman, mereka lari cari pertolongan ke dukun, cari pertolongan ke orang pintar selain daripada hamba Tuhan. Itu yang membuat saya gak ikhlas, saya gak rela ya.
Saya tidak ingin iman kita itu dicampur aduk dengan hal-hal pertolongan semacam itu ya. Oleh karena itu ya, saya bersyukur saya masih dipertemukan dengan hambanya ya. Hambanya ini sudah beberapa kali menolong keluarga kami ya. Mulai kami tinggal di daerah Kali Sepanjang, rumah kami juga diganggu seperti itu, tapi kemudian diselamatkan melalui doa pergumulan ya. Dan pernah juga kami tinggal di daerah sini itu, waktu kami masih tinggal di lingkungan belakang, kami itu sakit terus sakit. Nah, waktu hambanya ini jenguk anak saya di rumah sakit, hambanya ini doa, dia cerita juga, Bapak Ibu, rumah Ibu ini nggak sehat, tempat tinggal Ibu nggak sehat, rupanya di situ ada sesuatu yang harus dikeluarkan gitu. Nah, malam itu ini saya cerita yang lain dari tadi ya. Ini sudah beberapa tahun yang lalu, waktu kami masih tinggal di belakang ya. Akhirnya kemungkinan jam 8 atau jam setengah 9 suami saya pulang bersama hambanya ini. Nah, hambanya ini waktu itu belum pernah berkunjung ke tempat kami. Nah, betul di situ di rumah belakang itu dia langsung ambil di depan, di bawah jendela depan itu ada sesuatu yang dipendam di situ. Rupanya penghuni rumah yang dulu, yang lama itu ya, penghuni rumah yang lama itu rumah itu ditanami sesuatu untuk menjaga gitu, untuk mencari rezeki yang lebih, jadi supaya dia nyaman kerja ada yang nolong gitu, tapi dengan cara mereka, keyakinan mereka seperti itu. Nah, saya tidak mau. Nah, benar, satu saat saya ketemu sama ibu ini di sekolah, waktu di sekolah anak saya pertemuan wali murid, dia cerita, loh ibu kok pindah dari rumah belakang itu? Iya, saya merasa nggak nyaman tinggal di situ. Loh, enak loh Bu, rumah itu untuk cari rezeki Bu. Dulu waktu saya tinggal di situ, rezeki saya luar biasa, dia bilang. Karena di situ ada yang bantu. Setiap malam Jumat itu saya kasih sandingan. Tapi saya nggak nyaman untuk hal-hal seperti itu. Jadi benar apa yang diambil oleh hambanya waktu itu di rumah belakang itu memang sengaja, memang ada, betul-betul ada gitu. Puji Tuhan ya, kiranya biarlah kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus itu supaya murni iman kita, tidak campur baur dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga hidup ini tidak sia-sia dan boleh berkenan di hati Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.